Ribados atas nama Wakil Ketua Perintah ini segala pina terus dirangkum segala pina di pemerintahan anak setempat lagi tinadal kita 7.000 sami melaksanakan ulata Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya Ribados perintah sejak ngadurikeun di Ketua panitia di Naraga yang melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, insya Allah pengitan ya acara teh melaksanakan ke Al-Mukarram Pak Kiai Abdul Ghafar Mukti. Oke, seperantosna oke pengitan jadi acara-acara bersama insya Allah. Monggo ya. Masih dalam perjalanan Ibu, karena acara dimulainya. Alhamdulillahil malikil qahar al-azizul jabbarul mutakabbir. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala ala siratim mustaqim. وهو الذي جمل الوجود بإيجاد حضرة نبينا محمد أكرم الخلق وصفة العالمين وأرسله بالهدى ودين الحق رحمة للأولين والآخرين. واستفتحوا بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengannya Allah menakdirkan kita untuk sama-sama hadir di majelis ini. Kami berdoa semoga yang hadir di majelis ini senantiasa Allah berikan kebaikan, keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Allah muliakan kehidupannya. Mas bisa tambah sedikit bassnya Mas. Allah lunasi hutang-hutangnya. Mangger kalau ngomong masalah utang itu yang amin ya kompakin. Allah tinggikan derajatnya. Allah sehatkan badannya. Allah jadikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu monggo di sini saja. Monggo di sini. Saya ibadallah, para bapak, para ibu, al-mukarramun alim ulama, Nusewu, Surian, Burian. Beliau ini adalah para pendekar eksekutor yang kita mintai pendapatnya untuk hal-hal yang sifatnya begitu, bisikan-bisikan langit beliau ahlinya. Ya, alhamdulillah. Kita ini Pak berkomunitas dengan seluruhnya. Bil khusus yang saya hormati dan saya muliakan rombongan dari timnya Pak Dedi Mulyadi yang kita harapkan bersama kehadirannya Pak Yuson Sapara Kanca Pamitan Mah. Wilujeng siang, mangga calik lah pokoknya mah kedahutan di dia mah. Sebetulnya ada kekecewaan dari beberapa kawan yang hari ini membatalkan kehadirannya Pak. Ya, beberapa rombongan membatalkan kehadirannya tadi malam setelah mendengar daripada Pak Haji Dedi Mulyadi tidak bisa hadir di majelis ini. Tapi tidak apa-apa lah ya, yang penting acara ini terselenggara dengan hikmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil nunggu Pak Kapolsek tadi sudah kesini ya. Karena kami lihat dari komunitas kami Nusewu, dari beberapa calon gubernur yang ada ini yang memiliki konsentrasi terhadap budaya itu adalah Pak Dedi. Makanya beliau perlu kami undang untuk hadir di sini. Jadi kami yang mengundang, bukan pihak yang lain yang mengadakan.
karena undangan dan kita tidak tahu protokoler beliau, apalagi sekarang sudah masuk masa kampanye, ya sehingga dengan berbagai macam kesibukan dan kegiatannya, punten beliau tidak bisa hadir dan alhamdulillah ada perwakilan dari pihak beliau. Sekali lagi, kenapa kami merasa perlu untuk menghadirkan beliau? Judulnya kan mau ngobrol sama beliau, ngopi bareng, ngobrol. Nah, istilahnya ngopi teh ngobrol. Masalah ilmu dan juga budaya. Sampai sejauh mana beliau ini konsentrasi dalam hal budaya ketika beliau menjadi Gubernur Jawa Barat. Itu saja sebetulnya. Karena kami ini adalah komunitas kiai dan ulama yang peduli terhadap budaya. Kalau bukan kita siapa lagi, Bu? Mengandalkan tetangga sebelah mah belum tentu peduli budaya mah. Terus kata Nabi itu, sehingga kadang-kadang pingin saking menghormati budaya Sunda dan ngomong Sunda ini kadang-kadang dipaksakan Pak Arti mah. Gak hanya ketinggalan tiga orang Sunda, tapi dah anda mereka ketinggalan. Mangga Bu, mangga Ibu, mangga. Ada tempat, silakan. Bisa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada beliau hadir, nggak apa-apa lah ya. Monggo, Ibu Dewan, silakan. Monggo, barokallah, ya. Silakan duduk yang manis. Silakan Bu Rika. Iya. Nah, Ibu Dewan ini kebetulan pisan daripada Bu Rika. Besanan beliau sama beliau ini. Jadi putra beliau ini nikahnya dengan putranya Ibu. Nah ini kalau ini kan masa nggak kenal jamaah kita ini. Ya. Ya ngomong lanjutkan. Hai dulu dong. Barakallah Kang Deddy, alhamdulillah mereka sangat care, sangat peduli dan sangat mencintai Kang Deddy ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini mohon doa restunya Kang Deddy yang saya hormati dan saya muliakan. Dengan apa yang kita upayakan, fa insyaallah kami termasuk orang yang sangat peduli dengan budaya.
Budaya Sunda adalah budaya yang luhur, apalagi Sumedang Pusar budaya. Kami menginginkan andai kiranya Allah menakdirkan panjenengan jadi gubernur, maka jangan pernah tinggalkan kami yang concern dan sangat mencintai budaya yang sangat mulia ini. Demikian Pak Jison, terima kasih. Apa perlu tanya jawab dengan beliau? Oh, lagi di jalan. Hatur nuhun akan ya barakallah. Iya, beliau waktunya sangat sibuk. Nanti diwakili sama Pak Yusuf. Saya ibadallah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran wa dumtum fil khairil barakah wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Dedi Mulyadi atau yang mewakilinya, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kiai, pertama sekali kami mengucapkan atas nama Bapak atau Kang Dedi Mulyadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas waktu beliau yang belum bisa hadir hari ini di tengah-tengah kita di acara yang penuh makna ini dan penuh persahabatan ini dan penuh kekeluargaan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi silaturahmi yang terus berkepanjangan. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan senantiasa hari-hari kita dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Kenapa harus saya sampaikan kebahagiaan dan cinta? Karena apa yang disebut dalam topik hari ini yaitu menyangkut budaya. Kalau dari sisi ilmunya mungkin Pak Kiai dengan bapak-bapak sekalian yang ada di sini sebagai guru kami yang lebih memahami. Tetapi secara filosofi Kang Dedi Mulyadi mengajarkan kami itu tentang cinta. Kita semua bisa bertemu karena cinta. Kalau kita tidak memiliki rasa cinta satu dengan yang lain, maka kita tidak akan pernah memiliki rasa untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, terlepas apa sukunya, terlepas bagaimana kebudayaan yang dia ada, terlepas bagaimana dia menjalani hidup sehari-hari dalam kehidupan. Tetapi satu contoh yang diberikan oleh Kang Dedi Mulyadi kepada kami, dan mungkin saja dalam dialog ini akan kami sampaikan, bahwa jangan sekali-sekali memandang rendah siapapun. Jangan sekali-sekali memandang sebelah mata terhadap siapapun. Karena biar cacat, mohon maaf, biar berkebutuhan khusus, biar berbusana compang-camping, mereka semua ciptaan Allah. Tidak ada yang lahir dari bambu, tidak ada lahir dari batu. Itu artinya hari ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu hal, bahwa pertemuan kita ini bukan dalam kerangka kampanye. Karena Bapak selalu menyampaikan ke kita, kemanapun kalian pergi, khususnya ke tempat-tempat pengajian, khususnya ke tempat-tempat acara yang berkaitan dengan keimanan atau acara keagamaan, jangan sekali-sekali berkampanye, tapi mintalah doa dari mereka semua yang hadir, agar apa yang kita inginkan ke depan, apa yang kita harapkan ke depan, apa yang kita cita-citakan di Jawa Barat, Allah bisa mengabulkan, dan apa yang kita niatkan ke depan itu menjadikan manfaat bagi semua orang. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya bukan meminta Bapak Ibu untuk memberikan suara, bukan. Saya hanya mohon kepada Bapak Ibu, berikanlah doa yang terbaik agar Jawa Barat memiliki pemimpin yang tepat.
Berikanlah doa yang terbaik dari hati kita yang tulus, dari guru-guru kita yang ada di sini, dari hati kita masing-masing, agar Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua untuk menentukan pilihan kita yang terbaik bagi Jawa Barat dan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat, yang terbaik bagi semua orang yang terjebak Bang Emam. Kenapa harus saya tegaskan kalimat ini? Ada kemiskinan di Jawa Barat, Bapak Ibu, yang sehari-harinya orang berpidato tentang agama, tentang moral, tapi banyak orang terjebak menjadi Bang Emo, korban Bang Emo. Banyak orang terjebak bekerja di rumah karaoke malam, di klub-klub malam. Apa yang salah? Ada kebijakan pemerintah yang tidak menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu kita mesti pahami bahwa kehadiran kami ini hari ini hanya upaya kita untuk saling menghargai, membangun rasa cinta, membangun prinsip bersama karena cinta, agar kita semua memiliki kepedulian terhadap apa yang kita sebut Jawa Barat, apa yang kita sebut kepemimpinan, apa yang kita sebut gubernur. Terlepas nanti dari hati Bapak Ibu siapa yang dianggap bisa untuk membawa Jawa Barat lebih maju, membawa Jawa Barat membangun kesejahteraan masyarakat, terlepaslah dari situ. Tetapi seperti yang disampaikan dalam topik ini oleh Pak Kiai, bahwa hari ini kita mau ngobrol budaya. Artinya kita bukan mau ngobrol tentang pemilu, bukan ngobrol tentang pilkada, bukan. Kita mau ngomong tentang budaya. Satu hal dalam prinsip kebudayaan itu, kenapa perlu ada budaya? Kenapa ada pengakuan terhadap budaya? Agar ada keteraturan umat manusia. Jadi jauh sebelum, seperti kata Pak Kiai tadi saya simak, jauh sebelum agama masuk ke Indonesia, ke Nusantara, struktur kebudayaan, pengaturan masyarakat sudah ada di tanah air ini, di Nusantara. Artinya kita sebenarnya masyarakat beradab. Dengan masuknya agama, mestinya kita lebih beradab, lebih berbudaya, kan begitu kira-kira. Karena dia datang untuk mengajarkan, memberikan keteraturan kepada umat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan banyak hal, karena secara ilmu Pak Kiai sudah yang lebih paham, dan secara kebudayaan Bapak Ibu di sini juga bagian dari penggiat kebudayaan yang hari ini saya anggap sebagai sesepuh dalam pertemuan kita hari ini. Paling yang akan bisa saya sampaikan, kita buka ruang sesi dialog. Kira-kira hal-hal apa yang perlu dipertanyakan, yang harusnya ditanya ke Kang Deddy Mulyadi, karena beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Insya Allah saya jawab, yang bisa akan saya jawab. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi jangan kecewa, ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Boleh, ya. Yang pertama saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu, ya Pak, izin Pak Yaya, langsung ke dialog ya. Yang pertama ingin saya tanya dulu kepada ibu-ibu, kira-kira apa yang diketahui tentang Kang Deddy Mulyadi? Ada kita punya mic satu lagi. Apa yang diketahui tentang Kang Deddy Mulyadi? Coba. Orangnya bermasyarakat. Siapa yang mau jawab? Wah. Jadi kita ini biar nggak berkesan ada guru ada murid antara kita. Jadi kita berdialog saja, berdiskusi saja, rileks saja. Karena dialog atau ngeriung itu adalah bagian dari budaya juga di Jawa Barat. Artinya kita mempraktekkan budaya itu sekarang. Budaya bertanya jawab, budaya berdiskusi, budaya ngobrol. Kira-kira kalau kita ngomong tentang Kang Deddy Mulyadi, apa yang diketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya dari Cigebong, Kecamatan Geneas. Saya sangat mengetahui tentang Bapak Deddy Mulyadi. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur dengan Bapak Deddy, adanya Bapak Deddy.
dari YouTube, semuanya saya selalu mengikuti langkahnya Bapak Dedi. Alhamdulillah, beliau sangat bermasyarakat. Ke orang-orang yang tidak mampu, beliau mengasuh, alhamdulillah. Semoga cita-citanya Pak Dedi, insya Allah sama Allah, kita doakan ya ibu-ibu semuanya, insya Allah terkabul semua yang diharapkan. Cuma segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang perwakilan dari Pak Dedi Mulyadi yang bagaimana telah memberi kesempatan bagi saya untuk menjawab pertanyaan atau isi hati saya kepada Pak Dedi. Yang dikenal sebagai Pak Dedi itu bagi saya orang yang sangat ramah, sayang kepada yang kecil, tidak neko-neko. Jangankan sekarang mau mencalonkan jadi gubernur, dulu juga dia orangnya orang peramah dan orang sangat sayang kepada orang yang sangat dibutuhkan oleh yang kecil. Begitupun saya merasa bangga kalau memang Pak Dedi Mulyadi untuk mencalonkan sebagai gubernur, Pak. Saya dan isi hati saya akan mendukung dengan sepenuh hati keluarga saya dan kerabat saya akan saya dukung untuk mewujudkan Pak Dedi menjadi gubernur yang amanah, yang istiqomah untuk mencari keamanan kita semua rakyat Indonesia yang makmur dan bijaksana. Hidup Pak Dedi, hidup Pak Dedi. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga masih dari Kecamatan Ganias. Saya cuma mengenal Kang Dedi itu di YouTube sama di TikTok ya Pak. Yang mudah-mudahan kenyataannya seperti yang terlihat di YouTube sama di TikTok. Beliau itu orangnya ramah, memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang miskin, masyarakat yang di perkampungan-perkampungan. Mudah-mudahan seandainya beliau sukses bisa menjadi gubernur Jawa Barat, beliau tetap memperhatikan rakyat Jawa Barat, khususnya orang-orang di dusun-dusun yang banyak kekurangan, yang tertinggal. Mudah-mudahan bisa diperhatikan sama beliau. Sukses buat Kang Dedi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SKD yang dari Kecamatan Paseh. Saya betul-betul merasa kagum sama Pak Dedi itu, karena Pak Dedi itu suatu lebih dari dai, seorang lebih dari ulama. Karena apa? Ulama memberikan ilmu agamanya dan Pak Dedi memberikan ilmu untuk bermasyarakat budayanya, bahkan agamanya. Nah, disitulah kenapa saya sampai menangis ingin bertemu Pak Dedi, sampai minta untuk diantarkan ke rumah Pak Dedi, karena Pak Dedi itu betul-betul sosok untuk semua pemimpin. Semoga ada beribu-ribu kayak Pak Dedi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya tidak? Baik Ibu, tadi nggak ada pertanyaan, semua pernyataan. Semuanya pernyataan. Artinya berarti Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya sudah di hatinya kami. Apa yang kami lakukan selama ini hanya untuk memberikan pemahaman, menyampaikan kepada semua orang di Jawa Barat, untuk menyampaikan ke hati semua orang, semua warga di Jawa Barat bahwa Dedi Mulyadi melakukan itu atas nama keimanan dia sebagai seorang Muslim dan atas nama kemanusiaan sebagai dia ciptaan Allah. Jadi bagi dia itu nggak ada urusan dengan pilkada, nggak urusan dengan calon gubernur, ya. Dan termasuk hari ini seperti di awal saya sampaikan, bukan urusan kampanye mau calon gubernur, bukan. Tetapi kita pengen melihat bahwa ada sosok Sunda, ada sosok Jawa Barat yang patut kita jadikan panutan.
yang patut kita jadikan contoh, bahwa memperlakukan setiap orang, memperlakukan ibu-ibu, khususnya memperlakukan bagi kaum perempuan yang sudah lemah, yang sudah tua, yang tidak diperhatikan, itu harus 100% menjadi tanggung jawab semua orang. Apalagi seorang anak harus lebih tanggung jawab kepada ibunya. Pernah nggak Bapak Ibu kalau Kang Deddy Mulyadi itu bertemu dengan satu anak-anak yang bandel terhadap ibunya, pernah nggak ngajarin anak? Satu hal yang selalu sampaikan, hormati dan muliakan ibu. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu ada buat lagu, namanya lagunya judulnya Induk. Itu lagu untuk mengenang atau memberikan penghormatan kepada ibunya yang membesarkan dia dari kecil hingga jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang lain. Ada orang bilang begini Bapak Ibu, Kang Deddy Mulyadi bikin YouTube, hasilnya dari YouTube, terus kemudian dari YouTube itu nanti ya untuk kebutuhan dia. Sebenarnya nggak begitu. YouTube ini sama dengan kotak infak di rumah, sama dengan kotak infak yang diletakkan di suatu tempat. Cuman bedanya, kalau kotak infak itu kan kita datang langsung kita masukin ke kotak itu. Kita misalkan bersedekah, kita keluarin dari kantong atau dari dompet, masukin dalam kotak. Ya, nanti setelah itu bagian yang ngurusin infak akan mengeluarkan uangnya, akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kan begitu. Kalau ini Kang Deddy Mulyadi bikin YouTube, lantas kita tonton, atau karena kita tonton ada iklannya, iklannya menghasilkan uang, uangnya itulah yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Jadi bukan uang Pak Deddy, uangnya Bapak Ibu lah yang diterima manfaatnya oleh masyarakat banyak. Paham nggak? Paham ya? Itulah yang diberikan oleh Pak Deddy. Tetapi semua orang bisa nggak seperti Pak Deddy? Kalau semua orang bisa seperti Pak Deddy, kita semua sudah punya YouTube. Butuh yang namanya keseriusan, butuh namanya keikhlasan, butuh yang namanya niat baik. Karena setiap niat baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Mungkin kalau Kang Deddy tidak membuat channel YouTube-nya, kita nggak tahu Kang Deddy Mulyadi dari mana. Kalau Kang Deddy Mulyadi bikin channelnya cuman ya gosip-gosip yang nggak menentu, mungkin kita nggak mau nonton. Cuman karena Kang Deddy bikin channel YouTube-nya, dia berbagi ke masyarakat. Seperti di Indramayu baru-baru ini ada seorang orang tua yang tinggal di kandang domba. Oke. Hari ini dibangunkan rumah karena keluarganya sudah nggak peduli. Tuh Kang Camat baru ngurusin kemarin. Ya. Ada banyak orang. Ya. Kemudian itu kita tonton keadaan itu. Setelah kita tonton ada iklan-iklan menghasilkan uang. Uang ini diberikan lagi kepada orang lain. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu adalah jembatan rezeki yang kita berikan kepada orang lain. Itu. Makanya di satu sisi kita tak dapat ilmu tentang bermasyarakat seperti apa, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Di sisi yang lain, uang yang kita miliki, yang beli kuota itu berubah menjadi sedekah kita kepada orang lain yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi semua orang bisa nggak seperti itu? Enggak, Bu. Kalau itu hasil uang YouTube-nya itu misalkan itu dipakai Kang Deddy Mulyadi sendiri, siapa yang komplain? Ada yang marah. Saya sendiri yang bikin, ngapain harus marah? Tapi Kang Deddy Mulyadi berikan itu kepada setiap orang. Jadi makanya saya bilang Kang Deddy Mulyadi itu seperti kotak infak digital. Kita lah masing-masing yang menonton berinfak ke dia, dan Kang Deddy memanfaatkannya kepada orang yang sangat membutuhkan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Kalau misalkan pun hari ini di hati Bapak Ibu sudah tertanam seperti yang pernyataan-pernyataan tadi, bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah di hati Bapak Ibu, ya alhamdulillah. Artinya kita menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan. Artinya kita menjadi orang-orang yang mendukung setiap upaya-upaya kebaikan. Artinya kita menjadi manusia yang peduli dengan sesama. Karena dengan kita menonton, dengan kita membagikan video beliau, maka akan menghasilkan uang, dan uang itu diberikan kepada Egi yang berkebutuhan khusus, ya, kepada korban salah tangkap di Cirebon. Kalau tadi disinggung oleh Pak Kiai, dapat uang enggak, ngeluarin duit.
kesana kemari, bensin, bayar tim, bayar pengacara itu dari Kang Deddy. Tapi apakah itu Kang Deddy semuanya? Enggak, kita sebagian yang ada di sini. Jadi Kang Deddy ini menjadi magnet untuk menjadikan rezeki kita semua bermanfaat buat orang lain. Disitulah nilai yang menurut kami itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Bukan persoalan kampanye, sekali lagi bukan persoalan dukungan suara, tapi kita dukunglah setiap kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Kalau hari ini yang kita bicarakan itu Kang Deddy Mulyadi, kita dukunglah kebaikan sebagai budaya yang akan kita pelihara sebagai umat manusia, yang kita tonton dari semua kegiatan-kegiatan, aktivitas, dan apa yang diperbuat oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai alasan pernyataan tadi. Kalau masih ada pertanyaan boleh nanti bareng-bareng. Mungkin dari sisi ilmu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kiai. Kita bareng-bareng di sini Pak Kiai. Ya kan? Seperti contoh misalkan Kang Deddy Mulyadi itu melakukan kebaikan itu sebenarnya karena kemauan dia atau enggak? Enggak. Allah sudah berikan kepada setiap manusia bahwa dua jalan yang diberikan adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal kita sebagai manusia pilih yang mana. Ya, itu sudah tertulis dalam surat Al-Balad. Ya, artinya Bapak Ibu, sebenarnya yang mau kita bicarakan hari ini apa yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Bapak Ibu, kira-kira jahat nggak sama anaknya? Sayang nggak sama keluarganya? Sama suaminya? Walaupun pergi ke karaoke tetap sayang? Enggak lah ya. Artinya apa yang saya sampaikan ini bagi kita sebagai umat beragama, bagi kita sebagai warga masyarakat yang sudah mengenal kata Deo, Tuhan, ketuhanan Allah yang sudah kita kenal, sebenarnya ingat saja itu surat itu.